Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Murka Cahaya part ke-1. Pada chapter ini Cheng Gyum menanyakan maksud dari Rahab. Apakah dia ingin bertarung melawannya? Lalu Rahab pun mengatakan, iya, karena dari Cheng Gyum memasuki wilayahnya tanpa izin. Seharusnya Cheng Gyum sudah siap untuk hal itu. Beralih ke tempat Lopubia Evelyn. Dia dan Lu sedang berlari ke arah sang ratu Nedolphin untuk melihat keadaannya. Rahab dan Cheng Gyum pun saling melakukan konfrontasi satu sama lain. Mereka berdua pun sama-sama mengeluarkan kekuatan Shinsu-nya. Di sisi lain, para pengawas ujian yang lain merasa senang karena kepala pengawas ujian akhirnya turun tangan dan mulai bertarung dengan penyusup. Weasley merasa sangat senang karena sebelumnya mengira bahwa Rahab hanyalah seorang psikopat. Di sisi lain, pengawas ujian Spearbearer yaitu Heidi berpikir, mengapa mereka berdua melakukan kehebohan lagi? Beralih ke tempat Urek Mazino. Banteng tersebut seperti sudah mati. Lalu Urek terus memaksa untuk memberitahu siapa yang telah memberinya permata di kepalanya. Jika tidak bisa bicara, setidaknya tunjukkan arahnya dengan matamu. Banteng itu justru akan menggigit Urek Mazino. Lalu Urek pun tanpa segan-segan menghancurkan kepala dari banteng tersebut. Di panel ini diperlihatkan kemarahan Urek yang sangat meluap-luap. Pada akhirnya, banteng tersebut menunjukkan dengan matanya arah yang telah memberinya batu permata di kepalanya. Urek tahu bahwa banteng ini akan memberitahu arahnya, tapi banteng ini hanya membuang-buang waktunya. Lalu Urek pun menginjak kepalanya hingga hancur, hingga lantai dari kepala banteng tersebut juga ikutan retak oleh injakan dari Urek Mazino. Kemudian Urek Mazino lalu berpesan kepada Neo untuk menjaga Rohan. Urek pun langsung pergi dengan melesat bagaikan kilat. Putri jahat sangat kagum dengan kecepatan yang dimiliki oleh Urek Mazino. Berpindah ke tempat Ratu Nedolphin. Evelyn terus memanggil-manggil sang Ratu Nedolphin bahwa dirinya tidak boleh mati. Lalu melanjutkan pertarungan Cheng Gyum melawan Rahab. Cheng Gyum mengeluarkan kekuatan Shinsu-nya untuk menyerang. Cheng Gyum lalu menanyakan apakah Rahab bilang bahwa dirinya masuk wilayahnya tanpa izin. Cheng Gyum pun memberitahu Rahab lebih baik dengan cara itu karena Cheng Gyum juga tidak menyukai Rahab sejak pertama kali melihat Rahab. Jadi bagi Cheng Gyum, Rahablah yang telah memulainya. Rahab pun lalu menyuruh Cheng Gyum untuk diam dan mati saja. Karena bagi Rahab, Cheng Gyum benar-benar anak nakal yang tidak mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Rahab berencana akan membuatnya terlihat seperti membunuh Cheng Gyum karena menyusup. Jadi hilang seperti debu. Namun Cheng Gyum menolak usulan dari Rahab. Cheng Gyum tetap mengeluarkan kekuatan Shinsu miliknya. Cheng Gyum merasa ini adalah sebuah kesenangan, bertarung dengan orang gila sepertinya. Rahab lalu menyelimuti seluruh tubuhnya dengan Shinsu. Rahab pun bertanya jika Cheng Gyum benar-benar ingin melanjutkan dengan serius, Rahab akan membuat ribuan lubang di dalam kepala Cheng Gyum. Namun bagi Cheng Gyum kepalanya sudah cukup banyak lubang. Pertarungan mereka cukup sengit dengan adu kekuatan dan juga aliran Shinsu. Cheng Gyum saat melihat banyak aliran Shinsu dalam pertarungan dengan cepat ingin mengambil momen untuk menyerang Rahab dari belakang. Namun Rahab menyadarinya dan bersiap adu kekuatan pukulan dengan Cheng Gyum. Ditutup pada chapter kali ini. Saat Rahab dan Cheng Gyum akan saling beradu pukulan, Urek Mazino datang dengan kecepatan tingkat tinggi di tengah-tengah pertarungan mereka. Urek Mazino langsung mencekik kedua leher mereka berdua sekaligus. Lalu Urek Mazino langsung membanting mereka berdua ke arah tanah. Urek pun bertanya pada mereka berdua, siapa di antara mereka yang ingin mati duluan? Apakah salah satu dari kalian yang membuat sang Ratu Nedolphin seperti ini? Kemudian Rahab pun tertawa. Ia tidak menyangka mengalami hal-hal tidak masuk akal hari ini. Lalu Rahab memprovokasi Urek Mazino. Jika dia yang melakukan hal itu, emangnya kenapa? Lalu Urek pun menjawab, jika memang kalian yang melakukannya, kalian sudah melakukan kesalahan dan harus dihukum. Pada panel ini, Urek Mazino sangat tampak murka terhadap mereka berdua.
Lalu mereka berdua tampak kebingungan tentang apa yang dimaksud oleh Urek Mazino. Lalu Urek menjelaskan, jika mereka berhubungan dengan permata busuk itu, Urek tidak akan lebih lunak kepada para pelayan kegelapan yang bodoh untuk momen ini. Ini semua adalah untuk cahaya. Pada panel ini, Urek mengeluarkan kekuatan Shinsu cahayanya yang meluap-luap. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.